Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Bogor akan mempraktikkan simulasi mengenai coaching dalam supervisi akademik modul 2.3, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana kami sebagai calon guru penggerak akan mempraktikkan simulasi coaching, observer, dan coachee, di mana salah satu kami akan menjadi observer yang akan melihat atau mensupervisi kerja coach, apa saja yang akan kompetensi apa saja yang akan dikembangkan oleh coach. Kemudian coach akan memberikan fasilitas atau mengcoaching coachee, ya, memberikan training kepada coachee, membimbing, ya. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan coaching. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus kepada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi yang berfokus kepada potensi dari coachee. Ini diambil dari Grant 1999. Adapun paradigma yang dipakai oleh seorang coach adalah satu, berfokus kepada rekan kerja atau coach yang akan dikembangkan, terus kemudian memiliki kesadaran yang kuat, bersikap terbuka dan membangun rasa ingin tahu, serta mampu membaca peluang dan strategi. Selanjutnya ini adalah prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk rancangan atau percakapan coaching itu menggunakan alur Tirta. Pertama dari T itu tujuan, kemudian I dan R adalah identifikasi dan rencana, dan kemudian TA adalah tanggung jawab. Ya, selanjutnya kita akan segera mulai. Untuk itu saya minta kesediaan dari Ibu Erli sebagai observer, ya, sementara saya sebagai coach akan melakukan dialog supervisi, ya. Supervisi. Silakan Ibu Erli. Baik, terima kasih Pak Farid atas waktunya. Assalamualaikum Pak Farid, Pak Anwar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Baik, Pak Farid, nanti akan melakukan proses coaching, ya Pak, dengan Pak Anwar sebagai Pak Farid sebagai coach dan Pak Anwar sebagai coaching-nya. Nah, sebelum proses coaching, Pak, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Oke, nanti saat proses coaching antara coach dengan coachee akan saya amati, Pak, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana juga coachee tersebut merespon jawaban-jawabannya, Pak. Nah, jangan lupa juga ya Pak, disesuaikan dengan proses coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum proses observasi dimulai, Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan ya Pak. Yap. Nah, yang pertama saya ingin mengetahui Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini, Pak? Terima kasih Bu Erli atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi presence, kesadaran diri saya, di mana saya hadir penuh untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan kemampuan yang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya, 3 hal itu saja, Ibu. Baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya Pak. Baik. Nah, sekarang secara spesifik Pak, kompetensi mana sih yang spesifik ingin diobservasi oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Ibu, terus kemudian dapat merespon secara positif dan memberikan pertanyaan yang berbobot
kepada coach sehingga coach bisa menemukan potensi dalam dirinya. Baik Pak, jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam coaching kali ini. Nah, sekarang terakhir ya Pak, indikator apa, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Terima kasih Bu Erli. Yang saya inginkan yaitu coach yang saya bimbing ini menemukan solusi dari permasalahan atas dirinya dan menemukan langkah-langkah yang tepat atau langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi permasalahannya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat si coach sudah menemukan sendiri solusi permasalahannya. Nah, baik Bapak. Demikian dulu untuk sesi pra-observasinya. Nanti saya akan mengamati ya Pak, Bapak melakukan coaching dengan Pak Anwar. Nanti setelah coaching selesai, nanti kita bisa mengobrol kembali ya Pak. Ya, Bu Erli. Silakan Bapak, bisa dimulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Erli. Halo, Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Pak Farid. Bagaimana nih? Apa kabar? Baik. Saya harap Pak Anwar juga dalam keadaan yang baik ya Pak Anwar ya. Alhamdulillah. Oke. Kira-kira nih Pak Anwar nih, saya alhamdulillah saya sedang ada di kantor nih Pak Anwar. Ya. Ya, Pak Anwar kira-kira nih apa nih yang saya bisa bantu untuk hari ini Pak Anwar? Ini saya juga mohon waktunya sebentar Pak Farid berkaitan dengan pembelajaran saya nih di sekolah. Kayaknya akhir-akhir ini juga saya menemukan satu kendala ya Pak ya di sekolah ketika posisi saya sebagai guru PJOK gitu Pak. Ya. Gitu. Karena dengan banyaknya materi yang harus saya sampaikan kepada murid saya, tapi ada materi yang memang yang saya rasakan itu jadi kendala, Pak. Oke. Kira-kira materi apa itu Pak yang Bapak rasakan sebagai kendala? Yang saya rasakan ini materi tentang ortrat, Pak. Oke, Pak. Ortrat itu olahraga tradisional, Pak, karena merupakan kearifan lokal ya, Pak ya. Ya. Ini yang perlu kita kembangkan. Itu yang agak saya temui kendala di situ, Pak. Oke, Bapak Anwar tadi katakan Bapak menemukan kendala ya dalam pelaksanakan ortrat. Kira-kira bisa lebih spesifik nggak? Apa sih sebetulnya masalah yang Bapak hadapi? Apakah Bapak menghadapi masalah di siswa, atau masalah di media pembelajaran, atau masalah di hal-hal eksternal seperti teknis waktu dan lain-lain? Kira-kira yang mana, Pak? Baik. Kendala yang saya hadapi itu di sarana pendukung Pak. Untuk ortrat ini kan memang media pembelajaran atau mungkin sarana pendukungnya itu tidak dijual bebas di toko-toko olahraga Pak. Ini yang jadi kendala buat saya, karena di sekolah pun tidak tersedia alat-alat olahraga yang mendukung atau menunjang materi ortrat tersebut gitu Pak. Oke Pak, saya kira sudah cukup jelas ya masalahnya. Bapak sukar untuk menemukan alat-alat praktik yang akan dilakukan untuk olahraga tradisional seperti ini ya. Sepertinya kita sudah mengidentifikasi masalah Bapak nih. Sebetulnya buat Pak Anwar nih, kira-kira hal-hal apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Anwar selama ini untuk pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar? Iya, saya juga berupaya untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik ya Pak. Sebelum saya ke lapangan itu anak-anak saya sajikan untuk menyaksikan tayangan atau video berkaitan dengan olahraga tradisional di Jawa Barat, seperti ada permainan egrang, terus lagi ada menembak dengan sumpit gitu Pak, terus lagi ada lagi kayak main congklak, ada seperti itu. Itu sebenarnya mah materi sebenarnya menarik Pak untuk ortrat tersebut. Cuma memang terkendala di
sarana prasarana atau penunjangnya itu Pak gitu. Oke, ya memang tidak enak banget ya Pak Anwar ya kalau misalnya kita perkenalkan permainan tradisional ini dengan murid dengan hanya melihat filmnya aja kan ya. Kita harus Iya praktek Pak ya Pak betul. Anwar ya. Oke, Iya kira-kira iya iya. Pak Anwar sudah pernah nggak untuk membicarakan hal ini dengan eh, eh, atasan Bapak atau rekan kerja yang lain sehingga mereka bisa membantu? Ya, kendala itu tersebut saya antisipasi sih saya dengan para penjaga sekolah Pak. Oh, oke. Untuk ya mengatasi kendala tersebut karena memang alat yang diperlukan kan memang cukup sulit, di material pun agak sulit. Artinya Mm-mm. saya berkolaborasi dengan penjaga sekolah untuk menyediakan bahan pembuatan alat-alat penunjang tersebut Pak gitu. Artinya saya sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah lah gitu. Oh iya, Dan itu saya menurut pun saya bagus tuh Pak. melaporkan, iya melaporkan juga sih ke pimpinan karena memang untuk kendala tersebut ya harus disampaikan tentunya ya Pak ya karena Ya, pembelajaran itu kan tidak hanya satu kali tapi berkelanjutan nantinya seperti itu. benar Pak Anwar, benar banget. Jadi Pak Anwar itu sudah melakukan komunikasi juga. Terus kemudian langkah wujud realnya apakah sudah dilakukan sama Pak Anwar? Adakah rencana-rencana yang akan dilakukan Pak Anwar untuk membuat media teaching Ultrat ini? Sudah Pak, Oh saya sudah. minimal berkomunikasi saja dulu. Nah, Hmm. saya sudah perintahkan penjaga sekolah untuk menyediakan apa bahan dasarnya ya Pak untuk Hmm. pembuatan sarana penunjang karena memang kebanyakan kan kita menggunakan bambu ya Pak. Iya benar Pak. Itu menggunakan bambu ya saya berkomunikasi dengan penjaga sekolah untuk menyediakan bambunya seperti itu. Mengenai alokasi waktu untuk pembuatan bambu tersebut, apakah ada yang ingin Bapak libatkan lagi? Untuk itu saya libatkan siswa juga Pak. Di Oh situ kan oke. kita juga harus Oh iya benar. harus istilahnya melibatkan anak. Hmm. Jadi jangan hanya sekedar bisa memainkan, tapi juga kita arahkan anak-anak supaya bisa menciptakan alat-alat permainan sendiri gitu Pak. Karena kebanyakan kan sekarang anak-anak hanya bergantung dengan gadget ya Pak. Sementara saya lihat manfaat dari ortra tersebut luar biasa. Di situ adanya kerjasama, terus lagi kompeten-kompeten yang lainnya lah gitu di ortra tersebut gitu. Oke, super sekali Pak Anwar nih. Saya catat nih Pak Anwar nih ya, maksudnya ada hal-hal yang sudah benar dilakukan Pak Anwar ya. Baik Iya Pak. sekali Pak Anwar tadi sudah bekerja sama. Pak Anwar juga justru malah melibatkan anak-anak ini, artinya juga anak-anak merasa memiliki benda tersebut, memiliki alat tersebut. Karena kalau dibikin Iya, mereka akan sayang iya, sekali tuh dengan benda itu Pak Anwar. pastinya Pak. Oke, Iya, iya. benar. Ini menurut saya sudah bagus Pak Anwar ya, sudah bagus. Selanjutnya itu untuk kedepannya nih Pak Anwar ya, kedepannya Iya Pak. untuk merawatnya atau untuk membuat apa benda itu bisa diinventaris secara baik dan benar, pengelolaannya tuh menurut Pak Anwar gimana sih cara pengelolaan biar kalau setelah dipakai itu tidak langsung hilang gitu. Baik Pak. Iya. Eh, di samping anak-anak saya libatkan untuk cara pembuatan, saya juga menekankan sama anak-anak harus punya tanggung jawab dengan alat yang diciptakan. Artinya kan ketika alat-alat yang mereka ciptakan dirusak sama orang lain atau mungkin hilang, Wah, mungkin anak-anak juga pasti kecewa. Nah, makanya di situ saya terapkan bahwa anak-anak punya tanggung jawab ketika memang sudah selesai melaksanakan aktivitas pembelajaran, itu kita simpan di tempat yang memang sudah disediakan di gudang tempat olahraga gitu. ya benar sekali Pak Anwar. Ya, saya setuju sekali dengan Pak Anwar. Oke Pak Anwar, kira-kira apa ada hal lain Pak Anwar yang Pak Anwar bisa sampaikan kepada saya? Kalau menurut saya langkah-langkah yang dilakukan sama Pak Anwar sudah tepat, dan Pak Anwar itu bagus sekali ya kalau memang hal ini harus dibicarakan dengan pihak atasan, kepala sekolah. Kalau perlu Bapak Anwar bisa minta juga
pembuat proposal ya, saya yakin kepala sekolah itu mampu untuk memberikan solusi yang tepat juga. Gitu. Iya, Pak Anwar sudah bagus. Terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya juga dengan istilahnya mengutarakan kendala yang saya hadapi sama Pak Farid ini agak sedikit terbuka wawasan juga, terus lagi istilahnya sedikit ringan lah beban saya untuk menghadapi kendala yang saya temukan di sekolah, Pak. Oke, ya sama-sama Pak Anwar, terima kasih banyak. Saya serahkan terima kasih banyak Pak Farid waktunya. Ya, semoga sehat selalu. Ya, bye. Silakan Ibu Erli, terima kasih. Mohon masukannya. Baik, terima kasih Pak Farid, Pak Anwar. Alhamdulillah nih proses coaching kita kali ini sudah selesai ya Pak. Ya. Alhamdulillah Bu. Ya. Menurut saya sebagai seorang observer nih Pak, proses coaching antara Pak Farid serta Pak Anwar sudah berjalan dengan baik, di mana proses alurnya juga sudah sesuai ya Pak dengan alur Tirta, dan juga Pak Farid sudah berusaha menggali dengan memberikan beragam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Anwar, sehingga Pak Anwar bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Pak. Nah, sebagai untuk ininya ya Pak, untuk berikutnya saya akan menanyakan sedikit ya Pak ke Pak Farid sebagai coach. Siap Ibu. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak selama mengcoach Pak Anwar? Ya, bagaimana kasih. Nih yang dirasakannya? Saya merasakan bahwa saya harus hati-hati ya. Yang saya rasakan bahwa saya itu harus hati-hati untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Artinya juga saya harus kreatif memberikan pertanyaan-pertanyaan. Hati-hati juga dalam memberikan respon secara baik. Terus kemudian saya juga harus mendengarkan secara aktif nih, active listening. Jadi menggali permasalahannya dan menggali potensi yang dipunya Pak Anwar. Jadi saya harus hati-hati sih, perasaan saya sih saya harus hati-hati. Oke, siap Pak. Jadi sebagai seorang coach memang kita perlu sangat hati-hati ya Pak dalam mengcoaching rekan kita, di mana kita harus membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengeksplor kemampuan dari coach kita. Nah, sekarang coba Pak Anwar, boleh saya tahu nih Pak, bagaimana perasaannya setelah di coaching oleh Pak Farid? Silakan Bapak. Baik, terima kasih waktunya. Setelah saya di coaching sama Pak Farid, saya juga merasa terbuka wawasan saya bahwa ketika saya menemukan permasalahan yang saya hadapi sendiri internal saya untuk memecahkan masalah gitu Bu. Jadi saya merasa terbantu banget Bu dengan proses coaching ini Bu. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya Pak untuk Pak Farid. Kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil setelah kita melakukan coaching hari ini? Nah, apalagi nih nanti kalau misalkan Bapak akan melakukan coaching berikutnya, nah kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan? Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Yang pertama-tama saya akan lebih detail. Artinya gini, menambah kesadaran saya tentang inti pembicaraan. Seperti model percakapan saya itu seperti apa, mau alurnya kemana, apakah percakapan yang saya lakukan dengan coach itu untuk memecahkan masalah, atau apakah untuk merefleksi, apakah untuk mengkalibrasi, apakah untuk melakukan sebuah perencanaan. Nah itu saya berusaha untuk sadar nih, saya lagi sedang ngomongin apa. Jadi yang saya lakukan adalah konsentrasi, membagi konsentrasi saya, Ibu, kompetensi untuk membagi konsentrasi saya untuk menempatkan diri saya ke tipikal mana arah pembicaraan saya dengan coach. Apakah sekali lagi nih, apakah untuk menyelesaikan masalah, apakah untuk kalibrasi, apakah untuk refleksi, atau apakah untuk membuat sebuah perencanaan itu, Bu.
mungkin lebih terencana lagi ya Pak ke depannya seperti itu. Oke, siap Bapak. Coaching kali ini luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan juga. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, demikian observasi kita hari ini Pak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu untuk Bapak. Semoga kita selalu menjadi guru yang bersemangat. Nah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anwar, Pak Farid, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. 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 Hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak. Nah, sebelumnya saya akan melakukan observasi dulu sebelum melakukan coaching, di mana Pak Anwar ini sebagai coach dan Pak Farid sebagai coach ya Pak. Ya, coach ya. Ya, coach. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Anwar sebagai coach. Sebelum melakukan coaching nih Pak, sebagai awalnya saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Pak Anwar. Nah, pertama nanti kita akan mendiskusikan rubrik pertanyaan ya Pak. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan dijawab oleh coachee, dan saya juga akan menilai dan mengamati respon dari coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Anwar berikan. Nah, jangan lupa juga ya Pak Anwar untuk menerapkan atau menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Nah, baiklah Pak, pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Silakan Pak. Baik, Bu Erli, waktunya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke, nah baik Pak, ketiga kompetensi tadi ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara lebih spesifik lagi Pak, yang ingin Bapak observasi kali ini? Iya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan sih yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, pertanyaan berikutnya ya Pak, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Baik, yang saya inginkan yaitu coaching saya menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri Bu ya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu yang dihadapi seperti itu. Oke, siap. Jadi indikatornya berarti si coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak, betul Pak? Iya betul Bu. Baik Pak, saya cukupkan sekian dulu Pak untuk pra-observasinya. Nah, silakan Bapak untuk melanjutkan proses coachingnya. Nanti setelah proses coaching, kita akan berdiskusi kembali ya Pak mengenai proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bapak beserta coachingnya. Silakan Bapak untuk dimulai proses coachingnya. Ya. Terima kasih Bu Erli. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Pak Farid. Ya. Apa kabar Pak Anwar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Farid. Gitu. Gimana Pak Farid kabarnya juga? Alhamdulillah Pak Anwar. Ini nih Pak Anwar. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Anwar sudah meluangkan waktunya ketika saya janjian dengan Pak Anwar kemarin ya.
Terima kasih banyak Pak Anwar. Begini Pak Anwar, ini terkait permasalahan murid yang saya alami di kelas. Di mana kan kelas saya itu ada sekitar 5 orang murid yang belum lancar membaca nih Pak Anwar. Sedangkan mereka saat ini ada di kelas 6 Pak Anwar. Itu merupakan permasalahan yang besar yang saya hadapi Pak Anwar. Saya sampai bingung nih Pak Anwar mencari ide pembelajaran yang pas dan sesuai dengan kemampuan mereka Pak Anwar. Oh gitu ya Pak. Permasalahan ada beberapa murid Pak Farid ini yang belum lancar membaca ya Pak ya. Nah kira-kira apa yang ingin Pak Farid dapatkan dari diskusi kita hari ini gitu Pak? Oke, terima kasih Pak Anwar. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas Pak Anwar. Bagaimana caranya Pak Anwar ya? Oh gitu ya Pak ya. Baik, tadi Pak Farid mengatakan ingin mendapatkan ide pembelajaran yang pas ya Pak ya. Dan tentunya sesuai ya Pak ya. Coba Pak Farid ceritakan pembelajaran yang pas dan sesuai seperti apa sih yang dimaksud gitu Pak. Nah, pembelajaran yang pas dan sesuai itu Pak Anwar adalah pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan anak membaca anak ya, sehingga murid-murid di kelas itu semuanya dapat membaca dengan lancar Pak Anwar. Dari kelima anak tersebut semuanya bisa lancar membaca. Nah, itu harapan saya. Baik. Ya, terus sehubungan dengan hal tersebut, sekarang kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak Farid sudah berada di skala berapa ya Pak? Sebentar. Dari 1 sampai 10. Kayaknya 5 Pak Anwar. Oh gitu ya Pak. Di angka 5. Bisa dijelaskan Pak seperti apa sih di level 5 itu Pak? Angka 5 itu ya menurut saya nih loh Pak Anwar ya. Saya sudah melakukan asesmen awal ya. Asesmen awal pembelajaran nih. Saya sudah melakukan itu. Dan memiliki berbagai catatan kesiapan belajar murid. Nah, dari data tersebut saya juga melakukan pendampingan individu siswa ya. Saya juga memberikan waktu khusus untuk anak-anak tersebut membaca ya. Tapi begitu maksud saya angka 5 itu di mana mereka itu bisa membaca tapi untuk Pak Anwar ya, menyambungkan beberapa kata-kata itu masih belum mampu Pak Anwar ya. Artinya mereka lebih banyak menggunakan lisan dan lain-lain. Menurut saya sih itu, walaupun mereka bisa sih untuk lama gitu loh, lama. Ya. Baik, Pak Farid sebenarnya mah sudah bagus. Nah, sekarang kira-kira Pak Farid ingin meningkatkan di angka berapa Pak dalam waktu ke depan itu Pak? Kan tadi Pak Farid katakan masih di level 5 ya Pak ya. Nah, target pencapaian itu di angka berapa sih Pak untuk waktu ke depan? Idealnya sih 8. Saya pikir angka 8 sementara ini. Mungkin 8 lah. Tidak sampai 10, 8. Bagus. Nah, sekarang apa sih yang bisa Pak Farid lakukan untuk mencapai angka 8 tersebut Pak? Sampai angka 8. Ini saya akan ini nih yang belum saya lakukan ini. Melakukan metode tutor sebaya nih. Siapa tahu kalau yang ngajarin teman sebaya mereka itu lebih bisa ya. Karena kadang-kadang kan yang mengerti permasalahan di usia mereka itu mereka sendiri ya. Di mana saya akan membuat kelompok nih, strateginya nih Pak Anwar ya. Anak-anak yang sudah mampu membaca dengan lancar, saya minta untuk mengajarinya dengan anak-anak yang belum lancar. Selain itu saya akan mencoba untuk menyiapkan modul baca untuk mengakomodir gaya belajar mereka. Satu lagi, saya akan membuat tabungan kata. Tabungan kata itu kalau misalnya mereka nulis, mereka sudah baca dengan lancar, mereka menabung gitu. Nah, dengan harapan nanti di akhir bulan dipecahin tabungannya dan kata-kata mereka akan pasti tidak banyak gitu. Tabungan kata Pak. Wih, keren Pak Farid, benar-benar. Terus apa saja sih yang perlu disiapkan Pak untuk menyiapkan apa sih yang Bapak disampaikan tadi Pak? Ya pertama untuk tutor sebaya nih.
Saya akan Ya. mencoba memberikan pemahaman mereka tentang tutor sebaya. Terus kemudian membuat modul yang bisa mereka mengerti dengan mudah. Ya, yang berisi minat-minat mereka, misalnya anak yang menyenangi bola, saya akan membuat modul tentang bola yang berkaitan dengan kegemaran mereka dan proses pembelajarannya. Membacanya juga akan saya variasikan dengan gaya belajar mereka ya, seperti melalui game-game, tapi tidak terfokus di gamenya sih. Terus kemudian untuk yang menabung kata ya saya siapkan kertas-kertas kecil dan kaleng bekas ya, Pak Anwar. Baik. Terus kira-kira siapa sih yang bisa membantu Pak Farid dalam mencapai angka yang tadi Pak Farid sebutkan? Yang bisa membantu saya ya Bu Ulan. Bu Ulan tuh bisa tuh membantu saya tuh. Dia kan juga pernah mengikuti kelas literasi tuh, Big Book. Dia juga, saya akan berkolaborasi dengan dia untuk membuat modul baca, dan saya akan berkonsultasi juga tentang tabungan kata ini, program tabungan kata. Terus kapan Pak Farid akan melaksanakan hal tersebut, Pak? Kapan ya? Secepatnya lah, Pak Anwar. Saya akan melaksanakan besok pagi nih. Saya mencari referensi modul dan video. Saya juga akan menggunakan media belajar membaca yang menarik, dan saya akan praktikkan itu tabungan kata. Baik, Pak Farid. Bagus ini. Untuk Pak Farid iya, Pak Farid, bagaimana perasaan nih setelah kita berdiskusi seperti ini, Pak? Saya lega sih sebetulnya nih. Pak Anwar itu ya mengingatkan saya tuh, siapa yang bisa ajak kerjasama ya. Oh iya, saya tuh sempat ragu tuh bikin tabungan kata dan tutor supaya sempat ragu. Ketika Pak Anwar nanya itu ya benar, saya akan mencoba secepatnya, dan saya akan coba bicara dengan Bu Wulan ya. Terima kasih ya Pak Anwar ya. Siap, alhamdulillah Pak Farid. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat ya Pak, untuk Pak Farid dan juga saya juga tentunya ya Pak ya. Baik, sukses Pak Farid. Saya menunggu kabar selanjutnya mengenai hasil tindak lanjut diskusi kita, Pak. Siap, saya akan segera beritahu Pak Anwar ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Anwar. Baik, sama-sama Pak Farid. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih kepada Pak Anwar serta Pak Farid yang telah melakukan coaching. Nah, alhamdulillah ya Pak, coaching sudah berjalan dengan baik. Saya amati tadi proses coaching berjalan dengan lancar, di mana Pak Anwar sebagai coach telah mampu ya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot, sudah juga berusaha alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Nah, Pak Anwar juga berusaha menggali setiap kompetensi yang ternyata Pak Farid itu banyak sekali kompetensi yang belum dikembangkan, dan Pak Anwar bisa ya Pak untuk mengembangkannya. Nah, sehingga Pak Farid sebagai coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, juga coaching tadi sudah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip coaching ya Pak. Nah, sekarang nih pertanyaan untuk Pak Anwar sebagai coach. Nah, tadi Pak Anwar itu mengatakan bahwa kompetensi yang di awal tadi yang ingin dikembangkan itu ada kompetensi present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, saya ingin bertanya, apakah kompetensi yang tadi Bapak sebutkan tadi, apakah sudah Bapak laksanakan atau maksimalkan dalam proses coaching kali ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah dengan proses coaching ini sudah saya lakukan, walaupun ya kayaknya sih mungkin banyak kekurangan juga, tapi paling tidak sudah saya lakukan untuk melakukan proses coaching tersebut. Iya.
karena ini kan baru proses coaching pertama ya Pak. Nanti setelah berikutnya pasti coaching Bapak akan maksimal Pak. Nah sekarang saya ingin menanyakan nih Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan untuk melakukan proses coaching berikutnya Pak? Silakan. Baik, kompetensi berikutnya yang saya tekankan mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, yang terpenting. Terus lagi ketika saya menjadi seorang coaching itu ya menjadi pendengar yang baik tentunya ya Bu ya, seperti itu. Baik Pak. Nah, semoga harapan Bapak tadi ingin mengembangkan kompetensi yang tadi itu bisa terwujud dan terlaksana Pak ya. Nah, alhamdulillah proses observasi kita kali ini sudah selesai dengan hasil yang baik. Semoga proses coaching kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih baik lagi di kedepannya ya Pak. Nah, baiklah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sukses selalu untuk bapak-bapak dalam mendidik anak bangsa kita Pak. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erli, Ibu Wulan atas kehadirannya. Kali ini adalah simulasi demonstrasi kontekstual, di mana kita harus mempraktikkan simulasi tentang coaching dalam supervisi akademik. Untuk kali ini saya berperan sebagai observer, dan untuk coaching akan diperankan oleh saya saya sebagai coach. Dan nanti sebagai coach oleh Ibu Wulan ya, sebagai coach. Ya. Oke, kita mulai saja ya Ibu Wulan ya. Oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu Wulan hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Oke Ibu Wulan, sebelum kita melakukan coaching, program coaching, sebagai awal saya memiliki pertanyaan untuk Ibu Wulan sebagai coach. Pertama kita akan mendiskusikan rubrik pertanyaannya Bu Wulan ya. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah simulasi yang Ibu Wulan dan Ibu Erli lakukan itu sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Ibu Wulan kepada coachee, dan bagaimana juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Ibu Wulan ya sebagai coachee yang akan saya sampaikan. Kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, di mana saya bertindak sebagai observer? Apa saja sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan atau perhatikan? Baik, terima kasih Bapak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi presence, yaitu kompetensi kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, nah terima kasih Ibu Wulan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikut dari saya adalah, kompetensi mana nih yang ingin dikembangkan Ibu Wulan secara spesifik yang ingin Ibu Wulan observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Pak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachee Pak. Baik,
Ini pertanyaan terakhir Bu Wulan, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator keberhasilan yang bagaimana? Keberhasilannya saya ingin mengarahkan coaching agar menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, dan coach juga dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke Bu Wulan, terima kasih Bu Wulan, sudah saya note. Silakan melakukan coaching. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erli. Waalaikumsalam Bu Wulan. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Erli bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Walaupun ya masih ada yang mengganjal nih dalam hati Bu. Siap. Kira-kira ada apa nih Bu Erli? Apa yang mengganjal nih? Kayaknya Bu Erli ingin ngobrol-ngobrol santai nih dengan saya ya. Iya Bu, saya nih menunggu waktu untuk mengobrol nih dengan Bu Wulan. Saya tunggu dari kemarin. Terima kasih nih Bu Wulan sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah saya nih Bu. Begini Bu, terkait dengan permasalahan murid saya di kelas. Di kelas saya itu kan jumlah siswanya lumayan banyak Bu, sekitar 47 siswa. Nah, setelah saya amati Bu, ternyata ada 5 orang Bu yang belum lancar membaca. Sedangkan posisi si anak itu kan sekarang sudah di kelas 6. Bukan waktunya untuk main-main lagi, untuk belajar membaca itu kayaknya agak sulit. Nah, itu permasalahannya yang sedang saya alami Bu. Nah, itu sampai bingung ini mencari idenya ini gimana nih, ide pembelajaran yang sesuai, yang tepat untuk menangani 5 orang anak ini Bu, seperti itu. Baik, Bu Erli, kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan nih dari diskusi kita Bu? Mungkin yang ingin saya dapatkan Bu dari diskusi kita kali ini, saya ingin solusi Bu, solusi terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu, begitu. Baik Bu, coba Bu Erli ceritakan Bu, pembelajaran yang pas dan sesuai seperti apa sih yang dimaksud Bu Erli ini? Pembelajaran yang sesuai ya Bu. Pembelajaran yang sesuai itu menurut saya pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan membaca anak Bu, sehingga anak-anak yang tadinya belum lancar membaca, nah akhirnya dengan metode dan pembelajaran yang sesuai, si anak itu bisa lancar Bu membacanya. Terutama untuk kelima anak ini Bu, saya ingin mereka bisa lancar dalam membaca gitu. Baik Bu, kalau saya rentangkan nih ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Erli sudah di angka berapa saat? Kalau saya amati Bu, saya sepertinya berada di posisi angka 6 Bu saat ini. Ya baik. Bisa dijelaskan Bu, angka 6 itu seperti apa ya Bu? Angka 6, menurut saya Bu, karena selama ini kan di awal pembelajaran itu saya sudah melakukan beberapa asesmen ya Bu, seperti asesmen diagnostik awal, lalu saya juga mempunyai berbagai catatan mengenai kesiapan belajar dari murid. Lalu saya juga melakukan beberapa pendampingan individu dari siswa-siswa yang ada di kelas saya Bu, seperti itu. Baik Bu Erli, dari pengamatan Bu Erli nih, Bu Erli ingin meningkatkan di angka berapa dalam waktu ke depan Bu? Di waktu ke depan Bu, saya pikir saya ingin berada di posisi angka 8 Bu. Saya pikir di angka 8 itu sementara ini sudah sangat baik Bu, karena saya ingin
pembelajaran nanti itu bertahap, Bu. Jadi ada step by stepnya perkembangan anak, seperti itu. Ya, baik Bu Erli. Kira-kira itu apa yang perlu dipersiapkan Bu dalam menyiapkan kegiatan-kegiatan tersebut? Yang perlu dipersiapkan ya Bu, yang perlu disiapkan mungkin yang pertama saya akan mencoba nih Bu melakukan metode tutor sebaya di kelas saya. Saya akan mencoba membuat kelompok-kelompok belajar di mana tiap kelompok belajar itu ada siswa yang memang sudah lancar membaca, lalu si anak itu akan mencoba untuk mengajarkan anak-anak yang belum lancar membaca tadi. Mungkin mereka sungkan kalau misalkan dengan saya, tetapi kalau dengan rekan-rekan temannya kan mungkin lebih enak mungkin mengobrolnya Bu, begitu. Lalu selain tutor sebaya, saya punya ide nih Bu, barusan terbesit. Saya ingin mencoba untuk menyiapkan modul baca untuk mengakomodir gaya belajar dari siswa yang berbeda-beda tadi Bu, seperti itu. Siap-siap. Nah, kira-kira siapa yang dapat bantu Bu Erli nih dalam membantu kegiatan-kegiatan tersebut, Bu? Untuk membantu kegiatan saya tadi ya Bu, mungkin Bu Nila ya Bu. Bu Nila itu kan rekan sejawat kita ya Bu, yang kemarin itu mengikuti workshop literasi. Nah, saya pikir beliau itu bisa membantu saya untuk membuat beberapa modul baca, sehingga insya Allah saya akan berkolaborasi Bu dengan beliau untuk membuat beberapa modul baca. Nah Bu, kira-kira nih Bu, menurut pengamatan Erli dengan dibantu Bu Nila, apa nih Bu dapat melaksanakan kegiatan tersebut? Saya ingin secepatnya Bu. Karena saya ingin secepatnya anak-anak siswa saya tadi bisa mendapatkan metode pembelajaran terbaik sehingga kemampuan membacanya itu bisa meningkat Bu. Diharapkan kan pembelajaran di kelas 6 itu kan banyak. Nah, saya harap dengan mereka itu lancar membaca, bisa mengikuti ketertinggalan mereka di kelas, seperti itu. Baik. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bu Erli nih setelah kita berdiskusi santai seperti ini, Bu? Wah, alhamdulillah nih Bu, saya senang banget nih setelah diskusi dengan Bulan. Hati saya nih tadinya perasaan kayak ada ngeganjel gitu Bu. Nah, alhamdulillah setelah diskusi, sharing dengan Bulan, hati saya itu lega. Jadi beban saya itu sedikit berkurang Bu. Terima kasih banyak nih dengan Bulan sudah meluangkan waktunya mendengarkan setiap keluh kesah saya nih Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Erli, saya juga dapat ilmu baru nih dari Bu Erli. Alhamdulillah diskusi kita ini sudah selesai ya Bu Erli. Semoga Bu Erli sukses dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut ya Bu. Saya tunggu ya kabar selanjutnya mengenai hasil tindak lanjut diskusi kita ya Bu. Siap Ibu, insya Allah perkembangan progresnya pasti akan saya sampaikan ke Ibu. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing ilmu lagi ya Bu. Ya, siap Bu Erli, terima kasih banyak ya Bu Erli. Siap Bu, terima kasih banyak juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ulang, Ibu Erli atas simulasinya. Boleh saya memberikan umpan balik kepada Ibu Wulan? Boleh Pak. Ya, pertama-tama terima kasih Bu Wulan. Pertama-tama saya melihat di sini bahwa Ibu Wulan sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan pendekatan Alur Tirta. Jadi Bu Wulan sudah
menanyakan mengenai memfirm atau memastikan tujuan, identifikasi masalah, terus kemudian Ibu Wulan tadi saya catat juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan agar Bu Erli itu bisa membuat aksi atau rencana yang harus dilakukan. Setelah itu juga ada tanggung jawabnya. Oke Bu Wulan, kira-kira nih Bu Wulan ya, dari 1 sampai 10 Bu Wulan sudah kira-kira yang sudah kemampuan atau performa Bu Wulan untuk saat ini mengcoaching itu nilainya berapa nih Bu Wulan? Menurut saya ya Bapak ya, saya menganggap diri saya di angka 7 Bapak. 7. Kalau 7 berarti belum 10 dong Bu Wulan. Kira-kira nih apa nih yang belum atau masih harus digali lagi nih? Kompetensi apa nih buat Bu Wulan? Menurut saya Pak, saya anggap saya 7 karena saya merasa saya belum banyak untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Okay. Kemudian ya lebih memberikan kehadiran penuh, presence pada kegiatan coaching. Benar Bu Wulan. Ya. Benar Bu Wulan. Terima kasih Bu Wulan. Satu lagi masukan dari saya, banyak senyum ya Bu Wulan ya. Siap. Terima kasih Bu Wulan untuk hari ini. Terima kasih Bu Wulan untuk hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.